Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dalam bab pecahan ya. Di sini kita akan membahas pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, mengurutkan pecahan, dan terakhir pecahan di antara dua pecahan. Ya, yuk kita bahas satu persatu. Pertama, pecahan senilai. Ya, pecahan senilai itu berarti senilai, nilainya sama, pecahan yang memiliki nilai yang sama ya. Kita lihat contoh yang pertama di sini, 2/3. Untuk menentukan pecahan senilai di sini, yang perlu kita perhatikan bahwa pembilangnya itu harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Ketika misalkan pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya juga dikali 2 ya. Maka kita dapat di sini 2 dikali 2 4, 3 dikali 2 6. Begitu saja ya. Nah, sekarang kita ingin melihat apa dari 2/3 dengan 4/6 ini kan bilangannya berbeda ya. Bilangan berbeda kok bisa nilainya sama. Nah, kita lihat gambarnya di sini ya. 2/3 di sini kan yang diarsir ada 2, kemudian potongannya ada 3, maka ini kan nilainya 2/3 ya kan. Nah, kita bandingkan dengan 4/6 sekarang. Nah, ini kan sama kan, pecahan yang di sebelah ini sama-sama 2/3 kan. Nah, sekarang dari gambar 2/3 ini, sekarang kita coba potong 2 ya. Tadi dikali 2, maka sebenarnya itu kita lakukan potong 2 ya. Kita potong menjadi 2 bagian. Nah, apakah sekarang betul ini 4/6? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang diarsir. Keseluruhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4/6 ya. Nah, perhatikan gambarnya sama bukan? Ya, maka ini kita bisa pastikan bahwa 2/3 dengan 4/6 itu nilainya sama. Maka ini pecahan senilai. Nah, kita coba untuk contoh yang lain. Nah, apakah harus dikali 2? Nah, untuk menentukan pecahan senilai itu kita bisa kali dengan berapa saja. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, tapi untuk kemudahan kita kalikan dengan angka yang kecil-kecil saja ya. Nah, setelah dikali 2, kita coba kali 3. Ya. Nah, ketika pembilangnya dikali 3, maka penyebutnya juga dikali 3. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 3, 9. Ya. Nah, apakah 2/3 dengan 6/9 ini betul adalah pecahan senilai? Kita lihat di sini ya. 2/3, 2 yang diarsir, 3 potongannya. Nah, ini masih sama nih. 2 yang diarsir, 3 potongannya ya, jadi 2/3 dikali 3, kita coba potong menjadi 3 bagian. Nah, ketika kita potong menjadi 3 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6 per keseluruhannya ada 7, 8, 9, jadi 6/9 kan. Nah, dari gambar yang sama. Nah, maka ini kita bisa pastikan nilainya sama. Maka 2/3 dengan 6/9 itu nilainya sama ya. Nah, contoh yang lain, ketika kita menemukan angka yang cukup besar seperti ini, 8/12. Nah, untuk menentukan pecahan senilai, selain dikali, itu juga bisa dengan cara dibagi. Nah, contohnya di sini 8/12 ini kita bagi 4. Pembilangnya dibagi 4, maka penyebutnya juga kita bagi 4. 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. Nah, 2/3. Oke ya, sekarang kita lihat apakah ini merupakan pecahan yang senilai. Nah, ini ya, ini bentuk gambar dari pecahan 8/12. Kita bandingkan dengan 2/3 ya. Nah, ini kan dari gambar yang sama ya. Dari yang gambar yang sama, sekarang potongannya ini kita hilangkan ya.
Nah, kita hilangkan seperti ini, jadilah dia 2/3. Sama bukan? Nah, oke, sekarang kita simpulkan. Pecahan senilai itu dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut suatu pecahan tersebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita akan menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu berarti kita menyederhanakan sampai ke bentuk paling sederhana ya. Contohnya di sini 24/36. Nah, caranya pembilang dengan penyebutnya ini kita perhatikan ya, 24/36. Ini masing-masing kita bagi berapa ya? Nah, supaya mudah ini kita bagi berapa nih? Nah, kita bagi 2 ya. 24 itu habis dibagi 2, begitu juga dengan 36 itu habis dibagi 2. Nah, kalau anak-anak sekolah biasa mengistilahkan bisa dibagi 2 ya. Nah, padahal kalimat yang benar itu habis dibagi 2 ya. 24 dibagi 2 itu 12, 36 dibagi 2 itu 18. Nah, sebenarnya ada trik juga ya. Sebenarnya ada trik bagaimana kita mengetahui apakah bilangan ini habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 4, habis dibagi 5, habis dibagi 8, habis dibagi 9. Itu ada cirinya ya. Nah, mungkin kita akan coba di video berikutnya mungkin ya, kita akan bahas bagaimana mengetahui ciri bilangan-bilangan yang habis dibagi ya. Nah, sekarang 12 dengan 18 ini habis bagi 2 ya. Nah, maka masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi 2. Kita dapatkan di sini 6/9. Nah, 6/9 ini juga masih belum sederhana ya, masih bisa dibagi lagi. Masih dapat kita sederhanakan lagi. Kita bagi 3 ya. 6 dibagi 3, 9 juga kita bagi 3. Maka kita dapatkan 2/3 di sini ya. Oke. Nah, selain dengan cara seperti ini, kita bagi 2 sampai ke bentuk paling sederhana, sampai ke bentuk yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, maka di sini ada cara yang paling tepat sebenarnya, walaupun ini bisa digunakan ya, tidak masalah ya. Nah, cara yang paling tepat ini kita langsung bagi dengan 12 ya. Perhatikan nih, 2, 3, 2 kali 2 kali 3, 12 ya. Nah, langsung kita bagi dengan 12. Pembilang dibagi 12, maka penyebutnya juga dibagi dengan 12. 24 dibagi 12 itu 2. 36 dibagi 12, 3. Nah, maka kita dalam menyederhanakan 24/36, jawabannya adalah 2/3. Nah, 12 ini sebenarnya dari mana? Ya, 12 ini adalah FVB. FVB dari 24 dan 36 ya. FVB dari kedua bilangan ini ya. Nah, sedikit dibahas di sini bagaimana cara menghitung FVB. Misal biasa menggunakan dengan cara tabel ya. Kita buat tabel seperti ini. Kita tempatkan angka-angkanya di sini yang kita mau cari FVB-nya. Kemudian kita cari nih 24 dengan 36 itu habis dibagi berapa ya. Habis dibagi 2 kan, maka 24 dibagi 2, 12. 36 dibagi 2 berapa? 18. Nah, untuk cara lengkapnya nanti kita akan buat lagi nih videonya ya, bagaimana menentukan FVB dan KPK dengan cara tabel seperti ini ya. Ini lebih mudah daripada pohon faktor sebenarnya. Nah, kemudian
12 dengan 18 habis dibagi 2 kan. Kita tulis 2-nya di sini. 12 dibagi 2 6, 18 dibagi 2 9. Nah, sekarang perhatikan angkanya 6 dengan 9 habis dibagi berapa? Ya, habis dibagi 3. Kita tulis 3-nya di sini. 6 dibagi 3 2, 9 dibagi 3 3. Nah, maka kita lihat angka-angka yang paling pinggir ini 2 2 3, inilah yang akan kita hitung untuk kita jadikan sebagai FVB ya. Kita kalikan 2 kali 2 kali 3 12. Maka FVB dari 24 dan 36 itu adalah 12. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba gambarkan nih. 24 per 36 gambarnya seperti apa? Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, walaupun gambar itu tidak harus kotak ya, tapi lingkaran bisa atau bentuk yang lain ya. Tapi kotak ini berbentuk persegi panjang ini akan memudahkan ya. Nah, kita bandingkan dengan 2 per 3. Nah, misalkan ini masih sama ya. Ini 24 per 36. 24 yang diarsir, 36 kotak-kotak keseluruhan ya. Nah, potongan-potongan ini kita buang. Nah, kita buang. Nah, jadilah tersisa 2 per 3. Nah, jadi sebenarnya dalam menyederhanakan pecahan sebenarnya kita menentukan penilaian pecahan yang senilai, tapi khusus dalam dalam perhitungan membagi ya. Itu. Nah, kita simpulkan di sini untuk pecahan paling sederhana itu dapat diperoleh dengan cara membagi ya. Nah, di sini hanya dengan membagi saja ya. Pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan faktor persekutuan atau FVB-nya ya. Nah, yang kita lakukan tadi ini. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, walaupun cara yang ini juga boleh-boleh saja ya. Cara ini kita lakukan untuk memudahkan atau mempercepat langkah ya. Kita lanjut nih. Kita coba mengurutkan pecahan ya. Contohnya di sini, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Ada 3 per 4, 2 per 6, 1 per 2 per 3, 1 per 6 ya. Nah, untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil, jika di sini penyebutnya berbeda, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita samakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Yaitu dengan cara ya, kita cari KPK ya, dengan cara KPK. KPK dari 436. Berapa KPK dari 436? Itu 12 ya. Nah, sekarang kita tinggal ubah nih ya. 3 per 4. 3 per 4 ini kita kalikan 3. Kenapa kita kali ke masing-masing pembilang dan penyebutnya kita kalikan 3? Karena 4 ini ingin kita jadikan 12 ya. Maka 4 dikali berapa supaya 12? Maka 4 dikali 3. Nah, ketika penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Nah, ini langkah pecah dalam menentukan pecahan senilai kan. Nah, inilah manfaat dari pecahan senilai ya. Kita akan pergunakan di banyak operasi di pecahan ini ya. Nah, kita kalikan. Jadi hasilnya 9 per 12 ya. Nah, berikutnya yang 2 per 3 ya. Sama nih, 2 per 3. Penyebutnya supaya jadi 12, maka kita kali 4, ya kan? Kita kali 4, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan angka yang sama. Kita kali 4, ya. Maka kita dapatkan 8 per 12. Sekarang 1 per 6. Kita kali berapa nih penyebutnya supaya 12? Kita kali 2 ya, maka pembilangnya juga kita kali 2.
maka kita dapatkan 2/12. Nah, sekarang setiap setiap penyebutnya sekarang itu sudah sama semua nih ya. Nah, jika sudah sama, kita tinggal pilih mana pembilangnya yang lebih kecil. 2 ya. Nah, berarti 2/12. Baru kemudian 8/12 dan 9/12. Kita dapat sekarang urutan pecahan dari yang terkecil, berarti dari 2/12, 8/12, 9/12. Atau kita tulis nih, bisa juga 2/12 itu kan 1/6. Jadi kita tulis di sini 1/6, 8/12 itu 2/3, baru kemudian 3/4. Begitu ya. Nah, berikutnya nih, pecahan di antara dua pecahan. Contohnya di sini 1/4, 3/4. Nah, jika penyebutnya sama, kita bisa langsung tulis nih di sini. Jika sudah ketemu, ini kan 1 dengan 3 ya, maka di antaranya itu 2. Berarti 2/4 ya. Itu jika pecahan sama, kemudian di tengah-tengahnya sudah langsung ada ya. Nah, contoh yang lain di sini 2/4 ya. 2/4 di sini dengan 3/4 ya. Nah, di sini 2 dengan 3. Di antaranya kan tidak ada di antara 2 dan 3. Nah, jika menemui masalah seperti ini, maka kita tinggal kalikan saja ya. Kita kalikan dengan 2/2, tidak yang lain. Kita kalikan berapa? 2/2. 2 dikali 2 4, 2 dikali 4 8 ya. Nah, begitu juga dengan pecahan yang kedua, itu kita kalikan dengan 2/2, tidak dengan yang lain ya. 3 dikali 2 6, 4 dikali 2 8. Nah, sekarang apakah sudah ada? Nah, 4 dengan 6 antaranya berarti berapa? 5/8 ya. Jadi kita dapat jawabannya di sini 5/8. Jadi pecahan di antara 2/4 dengan 3/4 itu adalah 5/8 ya. Di sini maksudnya pecahan tepat ya, sebuah pecahan. Nah, contoh yang lain. Nah, tadi pecahannya sama ya. Bagaimana jika pecahannya penyebutnya berbeda ya, penyebutnya berbeda. Bagaimana kita menentukan pecahan di antara dua pecahan yang penyebutnya berbeda? Nah, langkahnya adalah kita samakan penyebutnya 4 dengan 5, yaitu dengan mencari KPK ya, KPK dari 4 dan 5. Berapa KPK dari 4 dan 5? Ya, yaitu 20 ya. 20. Nah, berarti kita rubah nih 3/4 supaya penyebutnya ini 20, maka kita kalikan 5 ya. Ketika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. Nah, 5 dikali 3 15, 5 dikali 4 20. Begitu ya. Nah, untuk perkalian ini tujuannya adalah bagaimana supaya penyebutnya itu 20 sebagai KPK dari 4 dan 5. Nah, begitu juga dengan 4/5. Dikali berapa 5-nya supaya dapat 20? Dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. Berarti 4/5 itu kita kalikan 4/4. 4 dikali 4 16, 5 dikali 4 20. Nah, perhatikan sekarang penyebutnya sudah sama, ya kan? Sudah sama sekarang. Nah, 15/20, 16/20 adakah di antaranya? Tidak ada kan? Tidak ada. Nah, maka langkah selanjutnya sama dengan contoh yang kedua tadi. Kita kalikan 2/2 ya. 2 dikali 15 30, 2 dikali 20 40. Nah, begitu juga dengan ini ya, kita kalikan 2/2. 16 dikali 2 32, 20 dikali 2 40. Nah, sekarang apakah sudah ada?
Sudah ada kan? Ya, sudah ada. Pecahan di antara 30/40 dengan 32/40 itu adalah 31/40. Nah, ini jawabannya. Nah, oke. Pecahan di antara 3/4 dan 4/5 itu adalah 31/40. Begitu ya. Oke, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya ya, masih di bab pecahan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.